Indonesia, negeri beribu pulau, kaya akan sumber daya alam dan budaya, diolah menjadi sebuah keunggulan ekonomi negara, menjadikan potensi dan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Indah Indonesia dengan beragam kekayaan yang menjadikan identitas bangsa disatukan berbagai macam suku dan bahasa Indonesia. Identitas yang menjunjung tinggi nilai luhur, bernilai seni dan estetika, yang diekspresikan melalui keberagaman corak serta warna. Tumbuh dan berkembang menjadi pembeda indah identitas bangsa yang dituangkan dalam selembar kain penyemangat yang mengharumkan di kancah dunia. Berdasarkan latar belakang dari video tersebut, hari ini kita akan belajar tentang materi IPS kelas 9 Pusat-Pusat Keunggulan Ekonomi bersama saya Pupur. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu menjelaskan pusat-pusat keunggulan ekonomi di Indonesia untuk kesejahteraan masyarakatnya. Pusat-pusat keunggulan ekonomi di Indonesia antara lain yang pertama, PT Freeport Indonesia beroperasi di daerah dataran tinggi di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Indonesia, di mana PT Freeport Indonesia ini kegiatannya mulai menambang, memproses, dan melakukan eksplorasi terhadap biji yang mengandung tembaga, emas, maupun perak. Freeport Indonesia juga memasarkan konsentrat yang mengandung tembaga, emas, dan perak ke seluruh penjuru dunia. Adapun kontribusi dan peranan PT Freeport Indonesia bagi negara, mulai dari menyediakan lapangan kerja, menanam investasi, keuntungan finansial langsung ke Indonesia, pemasukan rumah tangga baik di Papua maupun untuk negara Indonesia, juga dalam pengelolaan sendiri pun, PT Freeport dikelola sesuai dengan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL yang telah disetujui oleh pemerintah. Yang kedua, ada perusahaan tambang minyak negara atau dikenal dengan istilah kilang minyak. Kilang minyak Indonesia ada di beberapa tempat. Pembangunannya membutuhkan biaya yang sangat besar, namun pada pelaksanaannya, perusahaan atau pabrik ini bisa menjadi pusat keunggulan ekonomi negara, bahkan tersebar di seluruh pelosok tanah air Indonesia, mulai dari kilang Pangkalan Berandan, terletak di Sumatera Utara, kilang Dumai Riau, terletak di Sumatera Selatan, kilang Cilacap, terletak di Jawa, kilang Balikpapan terletak di Kalimantan Timur, kilang Kasim terletak di Kabupaten Sorong, kilang Balongan terletak di Indramayu atau Jawa Barat, dan kilang Cepu berada di daerah Jawa. Yang ketiga, batik Indonesia. UNESCO telah menetapkan batik sejak tanggal 2 Oktober 2009 dan ada 3 jenis batik di Indonesia mulai dari batik tulis, batik cap, dan batik lukis. Batik pantas menjadi salah satu keunggulan bangsa, cagar budaya, dan cagar usaha yang bernilai sangat tinggi. Dari situlah banyak pihak yang kemudian terdorong untuk membangun pusat-pusat batik baik pusat produksi ataupun pusat penjualan. Dan usaha tersebut juga sebagai cara
agar batik sebagai salah satu pusat keunggulan ekonomi di Indonesia lebih banyak diperhatikan lagi. Batik yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia memiliki corak ragam sesuai daerah asal masing-masing, sehingga di Indonesia tersebar di berbagai daerah dan terdapat 2.788 motif batik dan tenun tradisional. Berikutnya kita akan mengetahui tentang pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi khususnya yang ada di Indonesia. Pusat-pusat keunggulan ekonomi di Indonesia berpengaruh besar dalam berbagai bidang kehidupan, antara lain terdapatnya atau munculnya migrasi penduduk. Contohnya, dibangunkannya PT Freeport di Timika, Papua, ini mempengaruhi kehidupan migrasi penduduk Papua. Karena pada awal Freeport mulai beroperasi, penduduk yang hidupnya berpencar-pencar mulai masuk ke wilayah sekitar tambang Freeport, sehingga pertumbuhan penduduk di Timika meningkat. Pengaruh yang berikutnya di segi transportasi, salah satunya yaitu sarana kapal laut yang mampu mengangkut kapasitas lebih banyak dibanding dengan transportasi lainnya. Pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi di Indonesia berikutnya yaitu lembaga sosial ekonomi. Sebagai contoh, sumbangan yang diberikan oleh PT Freeport Indonesia untuk masyarakat Papua, terutama warga yang ada di sekitar area pertambangan perusahaan itu luar biasa. Salah satunya sekolah yang mendidik anak-anak asli suku tersebut. Juga terkait adanya peningkatan penyerapan tenaga kerja, di mana adanya kenaikan produksi suatu produk, maka bertambahnya pada peningkatan jumlah tenaga kerja. Pengaruh berikutnya di bidang pendidikan. Salah satunya kita ambil contoh PT Freeport. Keunggulan pusat-pusat ekonomi membutuhkan tenaga-tenaga ahli dan terampil. Salah satunya PT Freeport menetapkan kuota posisi di berbagai departemen untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerjanya. Ini tentunya masyarakat dituntut untuk mengenyam pendidikan yang tinggi. Untuk kesimpulan materi hari ini, pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, maka pengelolaan keunggulan ekonomi yang tepat dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat sekitarnya, sehingga nantinya akan meningkatkan pula kesejahteraan bagi negaranya. Cukup sekian pembelajaran hari ini dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya.